Roma Romiati berbalik. Dia berkata dengan serius, "Paman, aku tahu kamu juga punya alasan sendiri atas apa yang terjadi pada Raya saat itu. Selain itu, aku tidak bisa begitu saja menyalahkanmu untuk masalah ini. Dia juga bertanggung jawab untuk menjaga jalan. Jika bukan karena dia membiarkan Raya pergi ke Jepang untuk cincin pembunuhan, menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, itu tidak akan memaksa Raya ke dalam situasi pasif seperti itu." Chen Sucipto menghela nafas dan bertanya padanya, "Roma Romiati, di mana Raya sekarang? Kali ini, aku harus meminta maaf padanya." Zain Sucipto menjawab lebih dulu, "Dia sedang sibuk dengan persiapan pernikahan di hotel. Ayah bisa melihatnya nanti." "Oke." Chen Sucipto mengangguk dan bertanya lagi, "Untuk pernikahanmu, apakah Tama membiarkan Jeffy kembali?" "Dia kembali." Zain Sucipto menjawab, "Jeffy baru saja kembali ke Jakarta, tapi aku belum melihatnya. Dia dan Ayu Sucipto pergi ke Lina dulu." "Oh ya," Chen Sucipto berkata dengan emosi, "hampir lupa, Lina juga menetap di Jakarta." Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi semakin malu, dan dia berkata dengan suara rendah, "Dulu ketika aku mencoba membunuh Lina, aku hampir membunuh Ayu Sucipto bersamanya. Aku selalu merasa malu dengan mereka berdua di hatiku. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Lina kali ini dan meminta maaf padanya, atau kamu bisa memintanya untukku." Zain Sucipto merasa malu. Dia berkata, "Aku tidak memiliki kontak dengan dia lagi. Biarkan aku bertanya pada Ayu Sucipto nanti dan memintanya untuk menyapa Lina. Jika Lina setuju untuk bertemu denganmu, biarkan Ayu Sucipto membawamu ke sana." "Oke." Chen Sucipto mengangguk ringan, dan berkata dengan tulus, "Selama periode waktu di Madagaskar ini, aku benar-benar memikirkannya. Dulu aku terlalu memikirkan kekayaan dan kekuasaan keluarga Sucipto. Akibatnya, itu menjadi jauh lebih lemah. Sekarang aku dilucuti dan kembali ke lapangan. Aku menyadari betapa bencinya aku pada awalnya. Aku harap sebelum aku kembali kali ini, aku bisa mendapatkan pengampunan dari Raya, Ayu Sucipto, dan Lina." Ketika Chen Sucipto berkuasa, dia congkak. Tetapi ketika dia kehilangan segalanya oleh Tama, pikirannya juga banyak berubah. Seiring bertambahnya usia, apa yang dia lakukan di awal telah menjadi simpul di hatinya, dan dia juga dengan tulus berharap untuk dimaafkan oleh anak dan cucunya. Kembali untuk menghadiri pernikahan Zain Sucipto, ini adalah kesempatan bagus untuk melepaskan ikatan ini. Setelah hening sejenak, Chen Sucipto memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertanya pada Zain Sucipto, "Zain, siapa saksi pernikahanmu dengan Roma Romiati? Kecuali aku dan keluarga Roma Romiati, kami tidak mengundang orang luar. Jadi kami hanya ingin tetap low profile dan menyelesaikannya." Raya mengundang pembawa acara pria terkenal dari Surabaya untuk menjadi pembawa acara. Sebagai saksi aku tidak memikirkannya. Chen Sucipto mengangguk, dan berkata dengan serius, "Kalian berdua luangkan waktu untuk mengundang Tama dan lihat apakah dia bersedia menjadi saksimu." "Tama," Zain Sucipto berkata dengan canggung, "Ayah, aku tidak punya pendapat tentang dia. Hanya saja orang mengundang sesepuh atau pemimpin untuk menjadi saksi. Bagaimana kita bisa mengundang seorang junior untuk menjadi saksi muda?" Chen Sucipto tersenyum dan bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu kita masih memenuhi syarat untuk berbicara tentang senioritas dengan Tama dalam situasi kita saat ini?" Perubahan Chen Sucipto memang tak terduga bagi banyak orang. Di mata banyak anggota keluarga Sucipto, dia adalah batu di jamban, sangat bau dan keras sehingga tidak ada yang berani menantang otoritasnya dalam keluarga, dan dia tidak pernah tunduk kepada siapapun di keluarga. Namun kali ini, dia memang memiliki kesadaran untuk mengubah masa lalunya. Setelah dia datang ke hotel, ditemani oleh Zain Sucipto dan Roma Romiati,
dia segera menemukan Raya, dan dengan tulus meminta maaf padanya, memohon maaf padanya. Dia membungkuk sedikit, dan berkata padanya, "Raya, kakek dulu memperlakukanmu dengan banyak hutang, dan bahkan mengkhianatimu berkali-kali untuk kepentingan keluarga Sucipto. Sekarang kakek tidak berani meminta maaf padamu. Kakek hanya berharap kau bisa memaafkan kakek. Terimalah permintaan maaf kakek yang tulus." Raya tidak menyangka Chen Sucipto akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali putrinya yang tidak sah, dia tidak pernah dikenali oleh Chen Sucipto. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah kakeknya, dia tidak pernah berani memperlakukannya seperti seorang kakek, apalagi berharap dia memperlakukannya seperti seorang cucu. Dan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia berkali-kali ditinggalkan oleh keluarga Sucipto dan bahkan hampir mati di tangan pasukan bela diri di Jepang, dia masih marah. Memikirkan kembali saat-saat ketika dia hampir mati, air mata Raya mengalir tak terkendali. Tetapi meskipun dia menangis seperti hujan, dia berkata kepada Chen Sucipto dengan sangat murah hati, "Kamu telah membayar harga untuk apa yang kamu lakukan saat itu, dan sekarang aku tidak menyalahkanmu lagi." Chen Sucipto melihat bahwa dia tidak bisa berhenti menangis. Dia merasa malu di dalam hatinya. Tapi untungnya, Raya masih mau memaafkannya, yang menurutnya keinginannya terpenuhi. Kemudian, Zain Sucipto menelepon Ayu Sucipto dan memberitahunya bahwa lelaki tua itu ingin mengunjungi Lina. Setelah Lina mengetahuinya, dia juga dengan ramah menyambutnya. Zain Sucipto awalnya ingin pergi dengan Chen Sucipto, tetapi Chen Sucipto memperingatkannya dengan suara rendah, "Zain, karena kamu akan menikah dengan Roma Romiati, kamu harus menjaga jarak dari Lina dan jangan membuat Roma Romiati merasa tidak nyaman. Omong-omong, aku akan membiarkan pengemudi membawaku ke sana. Kau dapat menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Tama dan melihat apakah dia bersedia menjadi saksi kalian berdua." Zain Sucipto berpikir sejenak, sedikit mengangguk, dan berkata, "Oke, ayah, aku akan mencari kesempatan untuk bertanya padanya." Saat Chen Sucipto menggunakan keikhlasannya untuk menemui Lina, Zain Sucipto berinisiatif menelepon Tama. Saat ini, Tama mengurung diri di villa mata air panas Villa Elsa, berpikir keras. Setelah keluar dari rumah Lina pada sore hari, dia tidak sabar untuk datang ke sini, ingin terus mempelajari cincin yang diberikan Isyana kepadanya. Hari ini, pemukulan cincin lagi membuatnya merasa sedikit bingung. Sejak dia mendapatkan cincin ini, dia bertindak seperti penipu energi spiritual. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dia tanamkan di dalamnya, itu tidak akan merespon sama sekali. Namun, sejak terakhir kali itu dipukuli secara tidak dapat dijelaskan di universitas, hari ini adalah kedua kalinya tiba-tiba di garasi bawah tanah Andara. Dalam alam bawah sadar Tama, dia selalu merasa bahwa hal ini jelas tidak sederhana, karena aura yang dia masukkan ke dalam cincin ini sudah sangat besar. Jika dia menggunakan aura itu untuk mengaktifkan Thunderbolt Talisman, seluruh Jakarta mungkin akan dilanda badai setidaknya selama 3-5 hari. Namun, energi yang begitu kuat bisa hilang tanpa bekas saat memasuki cincin kecil ini. Antara lain, daya dukung cincin ini sudah luar biasa. Tama juga orang yang pernah membaca buku. Dia tahu bahwa segala sesuatu di dunia harus mematuhi aturan fisik dasar, dan hukum kekekalan energi adalah salah satunya. Prinsip dasar hukum kekekalan energi adalah bahwa energi tidak akan tercipta dari udara tipis, tetapi juga tidak akan hilang dari udara tipis. Jika kau membandingkan aura dengan listrik dan cincin ini dengan baterai, kau dapat dengan jelas melihat apa yang tidak biasa di dalamnya. Biasanya, baterai dengan volume yang sama tidak lebih dari baterai tombol biasa, dan jumlah daya yang dapat disimpannya dapat diabaikan,
dan beberapa ratus mah telah mencapai puncak teknologi baterai pada tahap ini. Namun kondisi cincin ini saat ini seperti baterai kancing, yang telah diisi dengan ribuan bahkan puluhan ribu kilowatt jam listrik. Jadi inilah pertanyaannya. Menurut hukum kekekalan energi, energi sebesar itu tidak akan pernah hilang dengan sia-sia, sehingga harus disimpan atau diubah oleh cincin dengan cara tertentu. Tapi bagaimana melakukannya? Di mana ia menyimpan semua energi ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.